Dari awal mungkin memang istri saya itu kepingin untuk mempunyai suatu usaha sendiri. Jadi ketika dibantu usaha orang tua, merasa I can do something more lah ya. Bagi saya, istilahnya aku lebih senang jadi orang bodoh. Karena dengan orang bodoh, saya merasa bodoh itu belajar terus untuk bisa lebih baik lagi gitu loh. Mendidik itu nggak cuma memerintah. Jadi saya mencoba untuk melakukan pendekatannya Ki Hajar Dewantoro. Jadi ketika di atas, kita masih orang tua, ketika di atas tidak mengongkon tok. Semua itu kita ada prosesnya. Proses itu tidak gampang. Dan kalau kamu bisa mengatasin itu, ya kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi nikmatono prosesnya. Jadi kita mendorong untuk nggak patah semangat. Challenge-nya seperti itu dari yang kami lakukan. Dan tetap yang utama adalah selalu berserah kepada yang kuasa. Agama akan membawa kita, apakah seorang yang beragama pun akan membuat kita akan pasti enak? Enggak. Tetapi paling enggak kita mempunyai iman yang menjaga hal yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Perkenalkan, saya Hendrik Gunawan. Saya lahir di Tulungagung dan semua usahanya di Tulungagung semua dan berusaha menjadi putra Tulungagung yang baik ya. Nama saya Jenny Tandiono, saya asli Tulungagung dan untuk saat ini saya merupakan owner dari Bebek Teman Ayam, spesialis ayam dan bebek goreng. Awalnya saya di sini ingin memberikan hidangan yang temanya comforting gitu loh. Jadi kayak orang yang sudah kangen rumah gitu ya. Nah seperti itulah, terinspirasi dari menu yang setiap hari yang hampir ada di meja makan, yaitu ayam goreng dari mama dulu. Akhirnya itu pun juga melalui proses yang panjang ya, maksudnya dari trial dan error pun sampai akhirnya kami bisa menemukan resep yang betul-betul pas yang bisa disajikan di PA Pusat. Sementara harus Tulungagung dulu ya kan. Jadi beberapa kali ditawarin untuk kamu nggak buka cabang, tapi kami belum berani ya untuk karena mempunyai tanggung jawab moral ketika kita mau membuka cabang atau franchise atau apa kan sebisanya itu kita mau memberikan yang terbaik lah, nggak cuma digeletak netok. Oke, saya terima uangnya, selesai itu milikmu. Tapi ya sebuah brand ini yang harus kita jaga dengan standar kualitas yang harapannya kan tetap ya. Makanya kami masih takut terus terang. Apakah nextnya ada yang mau mengajak kami ya, meyakinkan kami untuk yuk berkembang bareng. Mungkin saya sih tetap terbuka sih dengan semua opsi-opsi seperti itu. Dari 2021 ya, jadi ya, hampir 4 tahun. Seperti itu tadi Mas, saya ingin menghadirkan comfort food ya. Jadi kayak feel like home gitu. Jadi kayak betul-betul kita tuh ya namanya rumah kan tempat kita selalu pulang gitu. Nah jadi ya sesuatu yang nyaman itu tadi yang saya sajikan. Jadi ya diterima dengan baik oleh masyarakat Tulungagung dan ya syukurlah kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Trial error sampai PD itu kurang lebih 6 bulan, cukup lama. Karena mungkin dulu awalnya saya nggak ada basic F&B ya, maksudnya saya bukan lulusan jurusan restoran, bukan lulusan chef gitu-gitu toh. Jadi ya betul-betul dari rumah gitu loh. Terus akhirnya kan gimana sih cara ngolah ayam ini, ungkepnya harus berapa lama supaya bisa keluar tekstur yang betul-betul empuk, tapi bumbunya ngeresep juga. Nah terus untuk rasanya, oh ini mungkin kurang asin, kurang manis, kurang apa tumbare kurang toh, brambangnya kurang kan gitu. Trial error terus sampai akhirnya yaitu sampai 6 bulan itu. Sama sekali kita cuman bondo nekat ya waktu itu. Karena mungkin ketika Covid kan sepi ya. Jadi banyak nganggurnya, mungkin istri ya ngapain ya mungkin gitu ya. Dari awal mungkin memang istri saya itu kepingin untuk mempunyai suatu usaha sendiri. Jadi ketika dibantu usaha orang tua merasa I can do something more lah ya.
Jadi di situ mencoba untuk apa sih yang bisa menjadi kebanggaan atau prestasi saya. Jadi selama ini memang ketika itu saya merasa, saya tidak pernah mensupport, selalu ngomong, wes toh iki aja bantunan. Tapi di momen itu, oke lah ya kita coba untuk, ya wes aku support kamu lah. Dengan kamu mau buka ini, ya sudah lah kita kerjakan lah. Modelnya dari resep mertua buat ayam goreng tok ya kan. Udah itu aja. Kita waktu itu bukanya itu ketika sudah ada kelonggaran ya. Jadi sudah boleh makan di tempat. Jadi ya di momen itulah. Maksudnya bukan ketika ketat sekali semua rumah makan ditutup tuh enggak. Kita sudah hampir normal sih menurut saya waktu itu. Tapi masih dalam situasi pandemi. Terus strugglingnya ya waktu itu tidur ya sampai jam 12, jam 1 malam. Kadang kita ngirim ya sendiri. Saya bagian angkat-angkat, ngepres. Terus saya pun buat kopi Om. Di sini kan ada kopi Om Gun, saya ngeracik awalnya. Ngeracik saya eduhkan sendiri, botolin sendiri. Jadi, oh iya itu betul. Jadi jam 11 bukain sini, yuk dimasukkan freezer di sinilah. Jadi kita bukain, otong-otong sendiri, itu yang kami lakukan waktu itu. Karena kita harus bisa melakukan sendiri dulu lah intinya. Untuk sesuatu menjadi besar itu kan kita berproses biasanya. Mungkin kan proses itu yang harus dilewatin. Sorose atau apa yang kemudian untuk menjadi lebih berkembang. Gitu. Selain pamer, pemodal berarti ya? Ya saya sangat bersyukur sekali, suami saya betul-betul mendukung. Jadi ya dukungannya nggak cuma 100%, tapi 120% gitu. Wih. Ya, jadi ya memang seperti yang Pak Gun ceritakan tadi, dari awal dari produksi ayam, siang itu buka resto, kan waktu itu awal-awal kan rame kan karena banyak orang pengen nyoba kan, apa sih bebek teman ayam itu gitu kan. Jadi siang itu buka resto, terus malam itu produksinya malam. Jadi dari ayam yang awalnya produksi 10 ekor sampai sekarang sekali produksi 100 sampai 150 gitu ya. Lah waktu awal-awal itu dulu ya mulai dari bersihkan, motong itu juga saya belajar gitu loh. Betul-betul belajar dari awal terus sampai ya itu malam, jadi jam 12 malam tuh masih freezer di rumah kan nggak ada, jadi freezer cuman ada di BTA, itu pun yang freezer box yang 300 mili itu, cuman satu itu tok. Itu jadi kita bawa produksian ayam yang masih panas-panas itu dibawa ke sini, terus disimpan di sini gitu malam-malam, dan ya berdua gitu. Selain itu Pak Gun juga banyak dukungan moral lah, kasih semangat, terus ide-ide. Sama kadang suruh mijeti gitu. Ya, capek kan mijeti ya. Sopir, pemodal, sama tukang pijet ya kan. Iya, seperti itu. Ya ide-ide promosi, apa. Soalnya saya ini basicnya memang orang produksi basicnya. Walaupun saya sekolahnya marketing ya, tapi saya lebih suka di belakang layar sebenarnya. Jadi saya dari resep-resep itu. Kalau Pak Gun kan lebih ke, ini loh kamu promosi ini loh, kayak gini-gini. Ya itu sih. Jadi ini kan perempatan BTA. Nah, Badai Tulungagung itu memang kan lokasinya di sini ya kan. Tapi kan nama Batik Tulungagung itu hanya dikenal ketika saya kecil. Saya masih SD atau apa mungkin untuk anak-anak saya paling kita perempatan BTA mungkin nggak tahu. Makanya saya mau menumpangin legendnya BTA itu kita harus tetap melestarikan BTA tapi tak plesetkan menjadi bebek teman ayam ya kan. Bagaimana saya harus mencari singkatan BTA itu untuk tetap legend itu apa ya. Akhirnya muncul ide bebek teman ayam. Ya waktu itu kita sempat kolaborasi lah untuk memikirkan apa namanya, ide-ide seperti itu. Ya waktu itu terus terang karena istri saya itu lebih menguasai ayam, jadi kami mengajak satu partner yang waktu itu memang spesialis di bebek. Jadi makanya kita namakan kolaborasi bebek teman ayam. Dan di situ setelah seiring waktu si bebek juga mungkin ada waktu itu ngomong kami harus pisah. Jadi di momen sebelum pisah pun istilahnya apa yang kami sajikan ini harus selalu dari kemampuan kami. Jadi andaikan si bebek harus keluar, kolaborasi ini menjadi tidak jadi satu, berarti kami harus tetap bisa menyajikan bebek yang seperti sebelumnya. Jadi akhirnya ya dikerjakan, si ayam ini juga bisa berubah menjadi bebek ya kan. Jadi nggak bebek teman ayam, tapi sekarang mungkin bebek tenanan ayam gitu.
duduk temenan, tenanan ayam paling. Jadi tetap apa yang idenya adalah kita harus menguasain dengan apa yang kita bisniskan intinya. Kita harus menjadi ahlinya karena banyak petua-petua dari orang tua, kamu kalau tidak menguasain, kalau kokimu keluar, kamu seperti apa? Jadi kalau di sini kamu mau keluar besok, mau keluar apa, saya sudah pernah lakuin sampai jam 12, jam 1 malam, nggak apa-apa kamu keluar. Andaikan ekstrimnya seperti itu, kami kan masih mempunyai pengalaman di bidang itu. Prosesnya juga sama kayak ayam, jadi tetap ada trial dan error sampai betul-betul menemukan resep untuk bebek sekarang, seperti itu. Hikmah, ya seperti yang Pak Gun sampaikan, kita tetap harus bisa mandiri berarti, tetap harus bisa. Jadi walaupun ada pegawai lah atau ada teman kita tadi yang istilahnya sudah nggak kerjasama lagi sama kita, bisnis ini tetap harus running gitu loh, ya seperti itu sih. Dan kita kan selalu ada moto, always find a way. Jadi apapun ya semuanya kan proses ya kan. Jadi tinggal bagaimana kita mau mencari jalannya itu seperti apa. Ya. Di situ apakah pasti berhasil? Oh tidak. Tetapi kan berproses untuk terus always find a way. Ya. Awalnya ya hanya dulu kita mencari konsep, sempat pelanggan untuk membayar dulu dengan pesanan. Terus kadang saya selalu mencoba pendekatan bila saya menjadi customer, mana yang paling oke, mana yang paling nyaman. Akhirnya kita rubah ke bayarnya di belakang. Lalu seiring waktu kita mulai menyajikan memperlebar area perluasan di samping itu karena juga ini butuh revenue streaming yang lain lagi apa kalau kita hanya mengandalkan orang datang pun akan menjadi terbatas. Kita kan harus terus mau mengembangkan mencari omset itu apa. Lalu Bu Jenny mempunyai ide buka catering sekarang ke kantor-kantor dengan saat ini 16.000 untuk dalam kota dan menunya mulai Senin sampai dengan Jumat itu bervariasi dan biasanya oleh kalangan para staf bank-bank itu ya umumnya yang menjadi customer BTA Corner. Jadi konsepnya adalah makanan rumah, yang kangen masakan rumah itu ya itu konsep yang kami berikan di sini. Ya agak kepenalan sih memang kan untuk marketing. Makanya untuk beberapa saat yang lalu itu sempat sosial media dan sebagainya memang nggak terlalu aktif ya. Seperti itu. Terus akhirnya ya saya coba kontak pihak luar, sempat kerjasama dengan pihak ketiga untuk handle di sisi marketing juga seperti itu. Terus tempo hari juga sempat pakai influencer seperti itu untuk promosi dan juga kalau untuk supply chain tetap berusaha cari bahan-bahan yang terbaik lah seperti itu. Ya memang nggak gampang sih. Ya sering kan ditawari ini saya coba dulu cocok nggak baru cocok pakai kalau enggak saya ya tetap cari lagi ganti seperti itu sih. Terus ikut pameran di Jakarta ya pameran food itu. Jadi ya untuk menambah wawasan saya dan juga lihat kompetitor-kompetitor sekarang kan banyak sekali ya. Maksudnya anak-anak muda sekarang kan inovatif banget gitu loh. Jadi ya sering-sering memperkaya diri lah maksud saya. Sering lihat tetangga ada apa, terus apa yang bisa diaplikasikan mungkin sambil dimodifikasi sedikit. Ya mungkin lebih ke gitu sih. Bagi saya istilahnya aku lebih senang jadi orang bodoh. Karena dengan orang bodoh saya merasa bodoh itu belajar terus untuk bisa lebih baik lagi gitu loh. Total tim saya ada 25 orang. Emang agak gendut sih. Karena ya memang yang di resto ini ada 2 shift ya, karena ada 2 shift. Jadi saya butuh orang yang lebih banyak di sini. Dan yang diproduksi kan ada sendiri. Jadi totalnya tuh ada 25, termasuk admin ya. Kayaknya so far kita puji Tuhan masih selalu tidak merasakan itu. Jadi bertumbuhnya itu hanya ngikutin flow-nya aja. Kita merasa butuh nambah kayaknya. Butuh nambah. Jadi tidak ada suatu momentum yang saya langsung nambah. Jadi go with the flow lah kita. Ya saya merasa di sini itu kan pasti kalau sesuatu buka baru itu kan pasti akan banyak dicoba. Karena orang akan terus mencoba gimana? Jadi saya ngomong sama istri saya, bisnis kuliner ini kalau kita bisa bertahan 6 bulan, berarti akan seterusnya. Saya merasa seperti itu. Karena pernah saya melihat ada satu tempat 3 bulan, wah 4 bulan masih oke. Begitu masuk bulan ke-5, ke-6, dia udah langsung anjlok. Jadi kalau saya merasa tes kita itu di 6 bulan pertama. Ketika oke, berarti it should be fine. Tapi ya kita kan nggak boleh lengah. Jadi
selalu melihat, mencari kompetitor atau mencari benchmark. Siapa sih yang menjadi kompetitor kami itu siapa? Jadi kita tidak pernah merasa saing kami yang terhebat, tapi kita mencoba memposisikan saya itu adalah sebagai selalu bukan nomor satu. Gitu. Apakah itu nomor berapa terserah, tapi memposisikan bukan nomor satu supaya kami selalu bisa melihat yang nomor satu melakukan apa supaya kita terus untuk keep moving ya, untuk mencoba untuk mencari suatu inovasi lah, challenge lah seperti itu. Karena bagi kami nomor satu itu kan menjadi suatu beban. Kita nggak tahu benchmarknya siapa, kita mau ngapain, tapi kalau dengan kita bukan nomor satu, kita kan selalu, bagaimana sih mau menjadi nomor satu kan kita terus keep on trying ya. Kalau ngomong yakin ya hanya percaya, wis kalau ya paling tidak terukur lah. Kan tidak sampai membuat saya bangkrut istilahnya gitu. Jadi andaikan ketika memulai sesuatu atau melakukan sesuatu pun ya, andaikan kalah pun paling tidak kita harus terukur lah. Ya intinya andaikan ini kukut, tak tutup saya masih bisa running bisnis yang lain. Ya karena puji Tuhan kami masih punya bisnis yang lain. Jadi intinya ini kan sebagai apakah ini suatu mainan? Enggak juga. Tapi intinya kalau mainan itu ya udah enggak jalan ya. Tapi kan mainan yang harus dibuat sukses. Intinya kan kita mengembangkan, kita kan selalu mencari masalah kan. Ketika saya belajar di bisnis coaching di Surabaya itu kan selalu entrepreneur itu kan selalu orang yang mencari masalah ya kan. Jadi ya ini kita selalu seperti ini ya kan. Jadi andaikan kalah ya kita harus terukur lah. Kebetulan di sini itu kan milik mertua yang tidak terpakai. Jadi lahan ini nganggur selama bertahun-tahun. Jadi daripada nganggur ya udah tak pakai aja. Kami sewa ke mertua untuk yuk kita berdayakan lah. Jadi kenapa karena bagi saya yang menjadi tantangan terberat adalah lokasi. Tapi kami punya lokasi berarti aku punya competitive advantage ini. Jadi ya saya gunakan aja loh. Tapi kalau saya nggak punya, mungkin saya tidak akan gambling di sini. Jadi karena ada lokasi yang memungkinkan kami untuk mencari masalah. Orang tua kami itu mirip semuanya. Jadi saya sama Bu Jenny itu mempunyai tradisi atau bentuk didikan yang mirip. Jadi sejak kecil itu kami memang harus bisa membagi waktu antara bermain dan membantu orang tua. Waktu senggang kami pun harus selalu ada waktu untuk bekerja membantu orang tua. Jadi di situ kan secara tidak langsung mentalitas untuk bekerja itu kan ada dorongan untuk ojo nganggur, ngapain, ndak enak nganggur. Ya, jadi itu yang mungkin membuat kami untuk menjadi pencari masalah itu seperti itu. Asal muasalnya mungkin seperti itu. Kalau dari orang tua sih ya itu tadi ada satu yang selalu belajar lah. Anggapan dirimu bodoh, itu yang pertama. Sehingga kamu mau belajar. Lalu jangan mudah menyerah. Tidak usah bergaya hidup mewah, jangan beli istilahnya, jangan beli pujian, stay sederhana lah. Ya Pak Gun ini sebenarnya dia hatinya lembut lah istilahnya, jadi dia anak bungsu, sebenarnya dia itu deket lah sama mamah, dia itu sebenarnya ya sayang sama orang tua, tapi kadang tuh nggak bisa, kan ada orang yang bisa mengungkapkan, kadang ada orang yang enggak lah. Pak Gun ini termasuk orang yang nggak bisa mengungkapkan perasaan sayangnya dia ke orang tua gitu loh. Apalagi dulu kalau inget-inget papa mama kita dulu kan masih awal-awal merintis ya. Jadi kita masih kecil dulu, awal-awal merintis bisnis itu betul-betul bukan dari keluarga yang, maksudnya papa mama kita bukan dari keluarga yang mampu gitu loh. Jadi memang betul-betul harus kerja dari bawah seperti itu. Jadi melihat kerja keras dari mamah terutama ya, kalau Pak Gun, dia ya merasa itu sih. Jadi ya nggak semua Cindo pasti punya uang gitu, nggak. Mentalitasnya itu karena kemungkinan mereka dulu kan perantau ya. Jadi kakek nenek saya itu asli dari China. Jadi datang ke sini dengan tidak mempunyai apapun. Jadi kan semangat untuk harus hidup ya. Orang tua saya pun juga bukan dari langsung kaya, merintis dari minus juga. Ya jadi mungkin kalau kita lihat siklus ya kemungkinan orang itu
ketika datang dengan minus, dia akan terus struggling untuk naik. Dia akan punya semangat untuk terus, yuk keep on trying ya, nyoba sehingga di momen seperti ini. Nah, itu kan makanya ada yang ngomong generasi pertama kan merintis, generasi keduanya meneruskan. Nah, sekarang yang ketiga itu nanti seperti apa? Kan siklus itu kan pasti akan segini kan. Nah, kita apakah di saya kan akan oke, tak teruskan. Dengan kita masih mewarisi semangat orang tua kan akan tahu, biyen iki papa mama ini lho. Jangan kamu berfoya-foya. Tetapi ketika sudah masuk ke anak, nanti mereka akan menganggap, oh papa mama wis enak kok. Engkong ama dia nggak tahu. Nah, kakek neneknya itu bagaimana dulu. Nah, itu kan yang bahaya. Jadi privilege itu, kalau tadi statement apakah ada privilege? Oh, bisa jadi privilege itu didapat bukan karena suatu ordal, tetapi karena suatu usaha yang kamu berjuang ya juga dapat rezeki. Itu aja sih. Sekarang kan memang udah banyak, bahkan kami pun sudah ngomong, sekarang itu adalah sama. Semuanya pun mempunyai kemampuan yang sama, malah kalau kamu tidak berusaha, banyak orang yang akan kompetisi akan sangat terbuka. Itu sih. Mendidik itu nggak cuma memerintah. Jadi saya mencoba untuk melakukan pendekatannya Ki Hajar Dewantoro. Jadi ketika di atas, kita masih orang tua, ketika di atas sih nggak ngongkon tok. Misalkan, boy, kamu tumpakno sepedahiku. Terus ketika nggak bisa kan, mendui aja numpai aja ngono loh. Kita kan dari atas ngomong, nggak hanya nyuruh. Tapi ketika tumpakno kan, kamu naik tok toh. Ketika dia hanya naik, nggak digoes, itu kan nggak salah sebenarnya. Tapi kan kita mau tumpakno, iku loh, kok meneng? Bukan seperti itu, tapi kan kita harus mendampingin. Tumpakno, ada pedal, pancal ke depan yo. Nah, kita mendampingi. Jadi di sisi pendekatan pertama, kalau di depan kita memberi teladan. Saya sebagai orang tua harus misalkan hemat. Aku nggak mau kelihatan, kamu papai sugih yo, atau oh papaiku yang dikenal banyak orang ya, atau apa. Tidak. Tapi kita harus bisa menghormatin, oh siapapun kamu harus menghormati. Tantangannya adalah kalau teman-temanmu orang mampu semua, kamu bisa bergaul itu umum lah. Tapi bagaimana kamu bisa menghormati yang di bawah kamu? Itu yang harus kamu bisa lakukan, itu kan sebagai memberikan teladan. Ya. Yang kedua, mendampingi kan. Mendampingi yaitu, kamu naik sepeda itu, naik di atas sadel. Berikutnya kamu ada pedal itu pancalan. Nah, naik, lalu bawa pancal kita itu terus kita bisa lepaskan. Itu kan mendampingi. Lalu di belakang ketika dia nggak perform kah, dia sedih kah, kita memberikan support. Dia mungkin jatuh. Pak, aku nggak mau naik sepeda lagi. Ngapain? Nggak apa-apa. Semua itu kita ada prosesnya. Proses itu nggak gampang. Dan kalau kamu bisa mengatasin itu, ya kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi nikmatono prosesnya. Jadi kita mendorong untuk nggak patah semangat. Challenge-nya seperti itu dari yang kami lakukan. Dan tetap yang utama adalah selalu berserah kepada yang kuasa. Agama akan membawa kita, apakah seorang yang beragama pun akan membuat kita akan pasti enak? Enggak. Tetapi paling enggak, kita mempunyai iman yang menjaga real. Misalnya ada realnya supaya kita ini enggak nganan ngiri. Tapi ada fokus di hal yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Memang untuk saat ini istilahnya one man show ya. Jadi hampir semuanya memang saya yang pegang. Nah untuk saat ini pun seperti tadi kembali, saya terus belajar lah. Gimana BTA ini bisa terus eksis dan yang pastinya berkembang seperti itu. Untuk kedepannya pengen buka cabang yang pasti. Langkah awalnya beberapa ini saya banyak rekrut orang ya untuk istilahnya membantu saya. Jadi beberapa job-job itu saya serahkan ke mereka biar bisa dihandle mereka. Kemudian saya bisa ya istilahnya fokus di pengembangan BTA ini yang berikutnya itu kayak apa, seperti itu sih. Dan yang pasti ya nggak lepas dari amanat Pak Gun. Saya selalu tanya, ya apa gini, saya selalu tanya pendapatnya Pak Gun. Seperti itu sih. Ya itu langkah awal lah. Ya kemarin itu ya makanya
kalau bisa tuh jangan tutup gitu loh. Kayak harus 65 hari ini kita bisa buka terus seperti itu. Ya makanya teman-teman ini ya syukurlah mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kalau cabang paling kita nggak mikirin ya, karena kami selalu ya go with the flow Ya, lah. go Kalau with ada the peluang ya kita pengen di mana, kita nggak mau terlalu ambisius yang seperti apalah pokoknya. Yo yakin dengan rezeki pasti ada yang ngatur Ya. lah. Jadi intinya bagaimana kita tetap bisa menjadi berkat lah buat semuanya. Ya buat teman-teman semua, bisnis nggak segampang membalik telapak tangan. Pasti ada up-nya, pasti ada down-nya. Tapi yang penting kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan, terus punya semangat untuk terus belajar, tidak gampang menyerah, nggak gampang putus asa, dan terus belajar gimana caranya supaya bisa jadi lebih baik. Kalau dari saya, kita wajib untuk menguasai hal-hal yang akan kita mau kerjakan. Dan jangan terlalu overthinking. Go with the flow. Lakukan yang terbaik. Kalau ada kendala ya jangan pernah menyerah. Dan terutama selalu minta perkenanan Tuhan. Bahwa Tuhan dalam setiap langkahmu, karena ya Dia yang akan memberikan kekuatan. Tapi ya itu tadi, tetap kita berjuang. Jangan pernah menyerah, karena kalau menyerah ya Tuhan nggak iso apa-apa. Kalau kita nggak mau melangkah, doa jengkingo ya, sampai sholat 7 kali, 10 kali sehari pun tidak akan terjadi. Tapi kan lakukan. Apakah yang kamu lakukan besok itu lebih bagus? Oh belum tentu. Tetapi kan yo kita selalu membawa. Harapannya kan semuanya tetap menjadi baik. Always find a will. Selalu itu. Saya Henry Gunawan beserta istri saya, bila sewaktu-waktu ingin mampir di BTA Corner, Bebek Teman Ayam, dan kita mau ngobrol-ngobrol, silahkan mampir di Bebek Teman Ayam, Panglima Sudirman nomor 83 Tulungagung. Kami selalu hadir untuk Anda.